Halo pendengar, selamat datang di Jejak Sejarah. Saya Dava. Saya Paran. Kami akan ngobrolin tentang salah satu luhur penting di era Orde Lama, yaitu Kabinet Ali Sotro Widoyo Saki. Siap untuk kembali ke tahun 50-an? Yuk kita mulai. Oke, Dap. Kali ini kita mau bahas apa sih, Dap? Teman-teman pasti pada excited kan dengar cerita kabinet legendaris ini? Bentar dulu, dia bakal urutin ceritanya nih dengan jelas. Oke, kalau gitu kita mulai dari latar belakangnya dulu. Bagaimana sih latar belakang Kabinet Ali Sastro Widoyo I? Kabinet Ali Sastro Widoyo I terbentuk pada 30 Juli 1953 di tengah sistem demokrasi parlementer pasca konferensi meja bulat dipimpin oleh Ali Sastro Widoyo. Beliau adalah sarjana hukum dari Universitas Leiden yang aktif di Yogyakarta dan PNI. Kabinet ini menggantikan Kabinet Wilopo yang jatuh karena konflik internal. Masa jabatannya hingga 12 Agustus 1955 nih. Di era Presiden Soekarno yang penuh dinamika multipartai. Sekilas konteks ya teman-teman, Ali ini tokoh besar loh. Dia pernah ditangkap Belanda bareng Muhammad Hatta pada tahun 1927 karena aktivitas politiknya. Jadi pengalamannya udah teruji banget deh. Wah, keren banget ya perjuangan Ali waktu muda. Menurut Alicia, apa yang menyebabkan kabinet ini spesial di tengah chaos politik pada masa itu? Jadi, kabinet ini tuh punya dua menteri, dipimpin oleh Ali Sastro Widoyo dari PNI, wakil PM-nya tuh ada Sonegoro dari PKN, dan Zainul Arifin Kokan dari Inggris. Menteri kunci itu ada Senario, Luar Menteri PNI, yang diganti Sumariono dalam negeri lalu NU, itu ada Iskak, juara Syuro Perekonomian PNI, Engdai Keuangan PNI, ada Iwa Kusuma Sumati Pertahanan Progresif. Ada koalisi kabinet ini tuh luas, tuh ada PNI sebagai inti didukung NU, PIR, PRN, SKI, PSII, buruh, BTI, PSI, dan awalnya tuh Matsumi. Meski kemudian UFI, koalisi ini dari Front Demokrasi Rakyat tuh FBR yang pro Wilopo. Tambahan sedikit, kondisi segini banyak itu. Ibarat ngatur orkestra besar, susah banget sinkron. Makanya sering muncul friksi. Wah, kayak ngurus grup chat besar ya. Dia pasti ribet banget gak sih koordinasi partai-partai ini kan? Iya. Bayangin aja kita bikin koalisi podcast. Pasti tiap hari debat soal ini. Iya, tapi nggak juga sih. Sebenarnya kabinet ini tuh sudah terstruktur dengan baik. Iya Ki. Iya dong, secara sistematis mereka sudah ada program kerjanya. Program kerjanya mereka itu mereka lakukan dengan ambisius, yakni dengan politik yang bebas aktif, tingkatkan keamanan dan kemakmuran, serta jaga netralitas luar negeri untuk perdamaian dunia. Hal lainnya juga mengubah hubungan Indonesia-Belanda yang tadinya Uni Statute menjadi normal, meninjau ulang KMB, menghapus perjanjian yang merugikan, dan mempercepat kembalinya Irian Barat serta menyelesaikan konflik untuk politik. Dengan gelar pemilu dan UU di bidang keamanan, keuangan, dan kewarganegaraan, serta kemakmuran. Ini semua untuk stabilkan Indonesia pasca kemerdekaan. Oh gini. Kerennya, program Irian Barat ini menunjukkan semangat nasionalisme Indonesia buat buktiin kedaulatan penuhnya. Bener banget tuh, program ini emang kelihatan idealis banget. Menurut Muran, apa yang paling menarik buat kamu? Gue sih suka pemilu. Teman-teman, kalian tahu nggak pemilu tahun 1955 itu pertama di Indonesia? Wah, Wah, pertama. dengan program seperti itu bagus banget sih sinergi kabinet ini. Dengar-dengar gimana aja sih keberhasilannya, Cak? Nah,
Keberhasilan itu bukan main-main loh, Jin. Keberhasilan itu sangatlah besar. Persiapan pemilu 1945 ini merampungku digelar pada 29 September. Hubungan dengan Cina juga membaik. Kuartir status akhirnya sistem ekonomi di Alibaba yang dorong kerjasama pribumi yang diomong. Puncaknya tuh ada konferensi aksi Afrika atau KAHA 1955 di Bandung yang dukung anti-apartheid di Australia dan perjuangan Irian Barat di PBB. Plus, kabinet ini bertahan hampir 2 tahun, cuti UMNO dari rata-rata kabinet parlementer lain. Nah, ini benar-benar warisannya Ali. Bayangin, dia dorong ide ini dari pertemuan Kolombo 1954, bikin Indonesia jadi pusat perhatian dunia. Iya dong, Kak Hitler emang ikonik banget. Menurut Alicia, apa yang menyebabkan Ali dijuluki sebagai macan, Kak? Nah, Ali Sastro juga ini dijuluki macan karena keberaniannya nih, ketegasan diplomatiknya juga, dan perang-perangnya dalam menyatukan negara-negara Asia Afrika melawan kolonialisme di konferensi Asia Afrika pada tahun 1950. Wah, forum global yang sangat luas ya. Iya, bayangin aja. Bandung dulu jadi tuan rumah dunia. Keren banget kan itu? Wis, Emang ngaran? pakai nanya. Tapi nih ya, kabinet sehebat itu yang terkenal karena keberhasilan memperjuangkan nasionalisme The Java Bank menyelenggarakan konferensi Asia Afrika 1955 dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Meski di tengah dinamika politik dalam negeri yang kompleks, bukan berarti nggak ada kelemahannya. Yap, bener banget. Tiada kesuksesan tanpa kesulitan. Cakep. Nah, kelemahannya itu ada beberapa. Mulai dari konflik PNI-NU yang bikin NU menarik menterinya, pemberontakan DITII di Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah yang di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Konflik dengan TNI AD soal intervensi politik juga berat, di mana itu adalah lanjutan dari peristiwa 17 Oktober 1952. Ekonomi pun ambruk karena korupsi dan inflasi yang gak terkendali. Waduh, korupsi dan inflasi ini yang bikin rakyat susah. Bayangin harga-harga naik tapi pemerintah kewalahan. Ya elah, serba salah gitu jadinya ya. Namanya bikin pusing ya, Ki. Di Kalian nih, apa yang fatal dari kabinet? Lagi kalau bukan korupsi nggak sih, guys? Harga sembako naik. Perang saudara. Eits, bentar dulu nih. Coba dengerin kata Gina. Oke, jadi kabinet ini tuh jatuh karena ekonomi memburuk akibat korupsi dan inflasi. Bikin NU dan partai lain tarik dukungan. Aksi boikot TNI AD pada 27 Juni 1955 dipicu kebijakan Menteri Pertahanan Iwakusuma Sumantri yang dianggap intervensi. Ditambah mosi tidak percaya dari Masyumi dan separatisme DITII. Akhirnya 24 Juli 1955, Ali dikembalikan mandat ke Soekarno, diganti kabinet Burhanuddin Harahap. Intinya, kombinasi konflik politik dan ekonomi ini kayak badai yang sempurna buat hancurin kabinet. Wah, sedih ya. Dari puncak, Pak, langsung turun. Udah banyak banget dramanya ya. Teman-teman setuju gak sih kalau politik itu banyak dramanya? Coba di-share di kolom komentar yuk. Ikuti terus channel kita. Ingat sejarah. Jangan sekali-kali mengenal sejarah. Terima kasih pada teman-teman. Follow terus Jejak Sejarah. Terima kasih. Sampai jumpa. Halo pendengar, selamat datang di Jejak Sejarah. Contoh Indonesia Saki. Siap untuk kembali ke tahun 50-an? Yuk kita mulai.